Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1214 sampai tahun 1216. Apa? Keduanya terkejut. Solier membelalakan matanya dan berkata dengan tergesa-gesa, bisakah kamu menjamin itu benar-benar racun? Saya tidak bisa menjaminnya, tapi itu sangat mungkin. Anda juga seorang pengobatan Tiongkok. Saya rasa Anda harus tahu bahwa ada beberapa resep untuk menyiapkan racun dalam pengobatan Tiongkok. Dengan mencampurkan bahan beracun dari beberapa ramuan umum, Anda dapat menyiapkan obat yang tidak terlihat. Racun. Racun dapat membunuh orang dalam sekejap dalam keadaan normal. Namun, setelah pasien diracuni, serangannya tertunda selama beberapa hari, yang menunjukkan bahwa dosis keracunannya sangat-sangat kecil. Tetapi dengan cara yang sama, jika aku tidak salah, pasti ada beberapa pasien dengan gejala yang tidak biasa di antara pasien yang kamu rawat. Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Laokin tertegun sejenak. Dia segera membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, ya. Saya ingat bahwa salah satu dari pasien kelompok kedua didiagnosis pada awal pasien kelompok keempat, tetapi penyakitnya aneh dan lebih serius daripada penyakit yang sama. Sekelompok boneka. Jadi mereka ditugaskan ke angkatan kedua. Solier mengetahuinya, dan bahkan lebih terkejut lagi. Artinya, apakah mereka benar-benar diracuni? Dia tidak dapat mempercayainya. Meski sudah mempertimbangkan arah tersebut sebelumnya, namun belum ada hasil yang layak dari penyelidikan tersebut, sehingga mereka menolak kemungkinan tersebut. Sekarang Jericho Lee memberitahu mereka bahwa pasien ini harus diracuni, dan nada suaranya sangat positif. Haruskah mereka mempercayai Jericho Lee? Jericho Lee melihat keraguan-raguan dan keraguan-raguan mereka. Saya tahu Anda masih memiliki sedikit keraguan di hati Anda. Tidak apa-apa. Wajar jika Anda memiliki keraguan dan kekhawatiran. Saya akan memberi Anda tes dan Anda akan tahu. Untuk menguji. Mereka bertanya. Ikut denganku. Jericho Lee baru saja membawa mereka kembali ke bangsal, dan kemudian pergi ke pasien. Dia mengeluarkan manik berwarna biru air. Ini adalah manik Lingyu yang saya dapatkan beberapa waktu lalu. Manik ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu dapat mendeteksi apakah seseorang keracunan, atau apakah ada zat abnormal di dalam tubuhnya. Faktanya, peran Ling Yuzu sendiri tidak seperti ini. Ling Yuzu adalah salah satu manik paling sempurna di dunia. Seperti es teratai, ini adalah salah satu zat paling murni. Zat ini bereaksi setiap kali bertemu dengan kotoran. Jericho Lee juga terlalu malas untuk menjelaskan sederet fungsi Ling Yuzu. Dia mendapatkannya secara kebetulan saat dia dan Xiao Huang pergi mencari bahan obat. Tentu saja, Ling Yuzu sendiri bukanlah barang berharga yang bisa dibeli di beberapa balai lelang. Karena tidak dapat membantu orang untuk meningkatkan kultivasinya, tidak dapat dimakan, dan tidak memiliki efek menghangatkan Qi yang sebenarnya dan berkonsentrasi pada Qi yang tenang, sehingga tidak jarang orang awam melihatnya. Namun, gadget biasa itulah yang kini bisa memainkan peran besar. Ling Yuzu. Solier tertegun sejenak, dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Aku tahu ini. Sepertinya beberapa buku kuno mencatat bahwa bahan dari manik-manik jenis ini sangat murni, dan akan berubah warna jika bertemu dengan benda lain. Presiden Su sangat berpengetahuan. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Solier menamparkan keningnya. Ya Tuhan, aku lupa mengujinya dengan cara ini. Aku punya salah satu milikku sendiri. Karena Dekan Su mengetahui efek Ling Yuzu, dia tahu reaksi seperti apa yang akan dihasilkan ketika bertemu racun. Jericho Lee khawatir mereka tidak melakukannya. Saya tidak tahu, tapi sekarang mereka terlalu khawatir. Mereka sangat mengenal Ling Yuzu. Solier dengan cepat mengangguk, jika Ling Yuzu bertemu darah, awalnya akan berwarna merah, lalu berubah menjadi hijau. Bila warna hijau tampak biru, berarti darah tersebut bercampur dengan zat yang tidak diketahui. Jika itu alkohol, warnanya biru muda. Kalau itu suatu toksin, maka akan berwarna putih, abu-abu dan hitam sesuai dengan kekuatan toksinnya. Bagus. Kalau begitu kamu bisa menontonnya sekarang. Jericho Lee menempelkan Ling Yuzu ke tubuh pasien dan mengoleskan sedikit darah. Segera, manik-manik Ling Yu yang berwarna biru air menjadi merah muda, dan kemudian menjadi merah tua. Warna merah tua menjadi sedikit lebih terang, dan kemudian menjadi hijau kristal, seperti permata berlapis kaca. Setelah beberapa saat, terdengar sedikit kebisingan di lapangan hijau. Solier menatap warna aneh itu, lalu dia membuka matanya dan berseru, abu-abu, abu-abu. Ada racun di darahnya. Ya Tuhan,
Lao Qin berseru, ternyata orang-orang ini menderita penyakit yang begitu serius. Karena mereka diracuni, dan racun-racun ini tidak dapat dideteksi oleh instrumen modern. Pantas saja kita sibuk begitu lama sehingga kita tidak bisa menemukan petunjuk sama sekali. Detik berikutnya, Solie menjadi sangat bersemangat, hebat. Cari tahu alasan mengapa pasien-pasien ini sakit. Selama mereka bisa menghilangkan racunnya, mereka akan sembuh. Ya, Lao Qin tidak bisa menahan kegembiraannya. Ayo pergi dan beritahu semua orang bahwa kita telah menemukan penyebab penyakitnya. Solie tidak sabar untuk segera keluar dari bangsal. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, Jericho Lee tiba-tiba menghentikan Solie. Din Solie, jangan khawatir, pergi mencari yang besar cowok dulu. Kenapa? Belum ketahuan penyebabnya. Solie tertegun. Solie tertegun dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ya, aku hampir melupakan ini. Lao Qin dengan cepat bertanya, apakah kamu tahu racun apa ini? Saya tidak tahu. Kalau saya tahu, saya tidak memerlukan masalah seperti itu sama sekali. Butuh waktu lama bagi saya untuk menyimpulkan bahwa dia diracuni, kata Jericho Lee agak enggan. Jika dia tahu jenis racunnya, dia akan langsung mengatakan jenis racun apa itu sesuai dengan gejala pasiennya, jadi di mana dia perlu menggunakan Ling Yuzu untuk mendeteksinya. Mendengar pidatonya, keduanya sedikit kecewa. Namun, Solie tetap sangat senang, tidak masalah kalau saya tidak tahu. Sekarang ketahuan kalau saya diracun. Artinya, kita punya arah penyelidikan yang jelas. Kita tidak perlu berlarian seperti tanpa kepala. Terbang untuk mencoba keberuntungan kita. Ya. Orang besar, konsentrasilah pada arah racunnya. Minggu yang tersisa akan ada hasilnya. Lao Qin penuh percaya diri. Meskipun Jericho Lee tidak secara langsung membedakan jenis racunnya, dia telah banyak membantu mereka. Jika bukan karena dia, mereka masih akan berterbangan seperti lalat tanpa kepala. Baiklah, Jericho Lee mengangguk, keluar dulu. Meninggalkan bangsal, Solie segera memanggil semua dokter di ruang penelitian dan menjelaskan situasinya. Apa? Racun. Tidak ada hasil sama sekali. Bab 1215. Mari beristirahat. Solie menekan tangannya dan memberi isyarat agar diam. Saya tahu Anda tidak dapat mempercayainya. Saya tidak mempercayainya sekarang. Tetapi setelah kami memastikan dengan cermat, itu benar-benar racun. Baru saja, Li Shao mengujinya dengan Ling Yuzu, dan reaksinya berwarna abu-abu, yang membuktikan bahwa pasien tersebut darah mengandung racun yang tidak dapat dideteksi oleh alat tersebut. Mendengar hal tersebut, beberapa dokter yang tadinya ragu semuanya tidak berkata apa-apa. Beberapa orang yang tidak mengenal Ling Yuzu menundukkan kepala dan bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka. Setelah mereka memahaminya, mereka mengetahui bahwa Ling Yuzu kecil memiliki efek yang begitu ajaib. Saya tidak menyangka racun itulah yang membuat saya sibuk untuk waktu yang lama. Saya tidak percaya ada racun yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen. Ada terlalu banyak hal yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen saat ini, dan hal-hal tersebut tidak maha kuasa. Ada banyak diskusi. Solie berkata kepada orang banyak dengan suara yang dalam, sekarang jelas bahwa yang didapat orang-orang ini bukanlah wabah atau infeksi, tapi racun. Terima kasih banyak, Li Shao. Semua orang segera menoleh untuk melihat Jericho Lee. Jika bukan karena perkenalan Solie barusan, mereka tidak akan percaya bahwa dokter TCM muda seperti itu telah menjadi orang kunci untuk membalikkan keadaan. Dialah yang menemukan racun tak dikenal di tubuh pasien. Beberapa pemimpin militer, semuanya memegang tangan Jericho Lee dengan penuh rasa terima kasih, berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan menemukan penyebab dari pasien-pasien ini. Saya juga kebetulan mengetahui sedikit pengetahuan tentang racun, kata Jericho Lee merendah. Tapi sekarang bukan waktunya untuk berbahagia. Meski menurutku mereka diracun, aku tidak tahu jenis racun apa itu. Tidak. Itu sangat membantu. Ya. Selama orang-orang besar mengikuti arah racun, akan selalu ada hasil. Tapi baginya, mereka masih melakukan banyak pekerjaan yang tidak berguna. Solie segera berkata kepada orang banyak, arah penelitian kita di masa depan adalah mencari tahu racun apa itu, dan kemudian menemukan solusi yang sesuai. Kerumunan itu segera mengangguk. Selain itu, saya baru saja berbicara dengan Li Shao dan menyimpulkan beberapa karakteristik racun ini, yang akan memudahkan Anda untuk menyelidikinya nanti, kata Solie sambil sedikit merenung, waktu racun ini terkait dengan dosisnya. Semakin banyak dosisnya, semakin cepat serangannya, gejala serangan, koreng, bintik merah,
eritema, badan akan mengeluarkan bau yang sangat aneh, sampai batas tertentu akan menyebabkan kegagalan organ. Gejala awalnya adalah kulit hitam dan lemas, tetapi fisiknya indeksnya normal, dan darahnya mengandung zat yang tidak diketahui, yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen modern. Ini adalah gejala utamanya. Saya mengerti. Kerumunan itu mengangguk. Selain itu, saya akan membeli sejumlah Ling Yusu dan membagikannya kepada Anda. Ketika racun yang tidak diketahui ini bertemu dengan Ling Yusu, warnanya akan tampak abu-abu. Selama Anda melihat racun yang serupa dengan situasinya dan konsisten dengan toksisitasnya, maka laporkan situasinya padaku. Sekali lagi, kekuatan kabel mengingatkan kita. Orang-orang berkata bahwa mereka harus mengingatnya. Kalau begitu, ini mendesak. Ayo bertindak cepat. Kita harus menemukan racunnya dalam waktu sesingkat-singkatnya saat kita mengecek data, dan mempelajari penelitiannya. Perkataan Solier memberikan banyak tekanan pada orang-orang, namun dibandingkan dengan penelitian awal tanpa petunjuk apapun, tekanan ini bukanlah apa-apa. Semua orang berpencar dan bertindak sendiri-sendiri. Keluar dari ruang pertemuan, Solier berkata kepada Jericho Lee, hari ini, terima kasih, jika tidak, penelitian kami tidak mengalami kemajuan hingga saat ini. Sama-sama, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Saya akan kembali untuk memeriksa informasi dan bertanya kepada orang lain. Oke, aku akan mengantarmu kembali. Tidak, aku akan kembali sendiri. Apakah Dinsu masih sibuk? Kamu tidak tahu jalannya ketika kamu kembali sendirian. Baiklah, aku akan menyapa mereka dan membiarkan mereka mengantarmu kembali. Sejujurnya, aku sangat sibuk di sisiku, kata Solier. Bagus. Setelah beberapa pengaturan, Jericho Lee naik mobil berlisensi militer dan segera meninggalkan area isolasi. Alih-alih kembali ke rumah sakit Huichun, dia langsung kembali ke rumah Zai. Begitu melihat Zai Suo, Jericho Lee segera menjelaskan situasinya. Apa? Zai Suo terkejut ketika mendengar penyakit aneh seperti itu terjadi di kota. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah racun yang tidak diketahui, dia segera mengerutkan kening, racun. Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang itu. Jericho Lee sedikit kecewa. Saya tidak tahu banyak tentang narkoba, bukan berarti saya tidak bisa menahannya, kata Zai Suo sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya kebetulan kenal beberapa teman yang tahu banyak tentang narkoba. Saya bisa membuat mereka mengerti. Tapi sekarang sudah lebih dari jam 12. Mereka seharusnya istirahat selarut ini. Saya akan menghubungi mereka besok pagi untuk menanyakan. Baiklah, terima kasih, Paman Zai. Selain itu, karena banyaknya kasus penyakit ini, semuanya ada di kota Chuanzong, dan saat ini tidak ada kota lain. Terlihat bahwa orang yang keracunan seharusnya masih berada di kota Chuanzong. Saya kira jika kita menyentuh tempat di mana pasien muncul, kita mungkin menemukan sesuatu. Zai Suo mengingatkan. Mata Jericho Lee berbinar, masuk akal. Saya akan menelepon Dekan Su sekarang. Begitu Solier mendengar ini, dia menghubungi orang-orang militer dan meminta mereka mengatur bantuan untuk menyelidiki pasien yang terinfeksi dan mencari tahu di mana mereka berada ketika mereka terinfeksi racun tersebut. Sore berikutnya, Zai Suo menemukan Jericho Lee. Sedikit penemuan. Apa? Menurut teman lama, racun yang tidak berwarna dan tidak berasa ini, yang dapat menyebabkan bernanah di sekujur tubuh, mengeluarkan bau yang aneh, dan tidak dapat terdeteksi oleh alat, seharusnya berasal dari racun yang digunakan oleh sekte itu. Pandai menggunakan racun di selatan Sichuan sejak lama. Panggil Tangmen Zai Suo ragu-ragu. Klantang. Jericho Lee mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang klantang, terutama ingatan yang diwarisi oleh ahli medis. Hal yang paling terkenal tentang Tangmen adalah mereka suka menggunakan senjata tersembunyi. Racun juga merupakan sejenis senjata tersembunyi. Zai Suo memberikan jawaban positif, ya, itu Tangmen. Namun, teman lama tersebut mengatakan bahwa klantang telah musnah ratusan tahun yang lalu. Karena dia suka mempelajari senjata dan racun yang tersembunyi, dia tidak merasa malu. Namun, meskipun klantang telah tiada, beberapa hal dari klantang masih diturunkan, seperti beberapa formula racun yang ampuh. Teman saya menduga racun pada puluhan pasien kali ini adalah bubuk Huaxue Suigu. Orang yang terkena racun ini mula-mula akan menjadi hitam yang artinya saripatinya mulai hilang, kemudian organ-organnya mulai rusak, dan daging serta darahnya membusuk, seperti daging dan darah yang akan mencair. Tulang akan meleleh dan hancur, dan inilah waktunya untuk mati. Bab 1216.
Setelah mendengarkan penjelasan Zai Suo, Jericho Lee sangat yakin bahwa racun pada pasien tersebut adalah bubuk Huaxue Suigu. Seharusnya racunnya seperti ini. Apakah ada penawarnya? Jericho Lee bertanya lagi. Zai Suo menggelengkan kepalanya. Teman saya juga melihatnya dari buku-buku kuno. Hanya ada beberapa catatan, tapi tidak menjelaskan cara detoksifikasi. Jericho Lee tiba-tiba menunjukkan ekspresi kecewa, namun segera muncul harapan. Bagus. Sekarang kita tahu jenis racun apa yang ada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah mencari penawar racun jenis ini. Temukan orang yang meracuninya. Dengan baik. Zai Suo menepuk pundaknya, jika kamu mencari seseorang, kamu harus mengetahui sesuatu ketika hasil penyelidikan militer keluar. Jericho Lee mengangguk, lalu memberitahu Soli tentang berita bubuk Huaxue Suigu. Hebat. Kami telah menemukan jenis racun dengan sangat cepat, yang sangat mempercepat kemajuan penelitian kami. Solie terkejut. Ini terutama karena Paman Zai, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Tidak peduli siapa yang memujinya, menemukan jenis racunnya dengan begitu cepat berarti pasien tersebut memiliki harapan untuk sembuh. Ini adalah hal yang luar biasa. Soli mau tidak mau merasa senang. Ngomong-ngomong, apakah Tuan Zai mengatakan cara mengendalikan racun ini? Tidak, saya belum menemukan penawarnya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana cara mengendalikan toksisitas racun ini, kata Jericho Lee tak berdaya. Mendengar hal tersebut, Solie sedikit kecewa. Tidak apa-apa. Ini sudah sangat bagus. Beritahu Tuan Zai untukku. Terima kasih banyak padanya kali ini. Aku harus segera melaporkan beritanya. Bagus. Selain itu, saya akan memberitahu Anda segera setelah militer mendapatkan hasil penyelidikan. Tutup telepon, Jericho Lee pergi ke perpustakaan untuk menanyakan informasi terkait Tangmen. Kelantang telah dihancurkan selama ratusan tahun. Sebagian besar materi yang diturunkan adalah pengetahuan masyarakat tentang kelantang, dan sebagian besar bersifat umum. Setelah membacanya seharian, tidak ada hasil panen. Hingga sore hari ketiga, Jericho Lee sedang menemui dokter di rumah sakit Huichun. Seorang wanita pemberani dan keren berbaju hitam mendatanginya. Begitu dia memasuki pintu, dia langsung menemui Jericho Lee dan berkata, "Halo, apakah Anda Tuan Jericho Lee?" Jericho Lee tertegun dan mengangkat kepalanya. "Ya. Apa yang bisa saya bantu?" Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Saya diutus oleh Dekan Su. Saya ingin Anda bertemu seseorang dengan saya." Jericho Lee menyadari bahwa wanita itu sebagian besar berasal dari militer. Dua orang segera keluar dari pintu, di dalam mobil berlari kencang, sampai di halaman luas dekat area isolasi. "Ini orangnya." Jericho Lee tercengang. "Lagi pula, tidak ada desa di depan kita dan tidak ada toko di belakang kita. Kita tidak bisa berkerumun di area isolasi, dan tidak banyak tempat tinggal." Wanita berbicara dengan cepat. Sebagai tanggapan, Jericho Lee mengungkapkan pemahamannya. Dia bertanya, "Saya tidak tahu siapa di militer yang ingin bertemu dengan saya. Itu pemimpin tim keamanan nasional kita." Wanita itu menjawab dengan santai, tapi tidak berbicara lagi. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah kecil di halaman. Rumah itu sederhana dan kasar. Sepertinya rumah biasa. Di berbagai sudut halaman, ada beberapa tentara yang bertugas menjaga keselamatan di sini. "Ikutlah denganku, orang-orang ada di dalamnya." Wanita itu berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Jericho Lee segera menyusul. Setelah memasuki rumah, dia melihat seorang pria berpenampilan dingin berusia sekitar 35 tahun. Wanita itu segera memanggil pria itu, "Ketua, saya sudah membawanya." Kerja keras. Pria itu mengangguk, menoleh dan memandang Jericho Lee. "Tuan Lee, saya sudah banyak mendengar tentang Anda." "Terima kasih kembali. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jie, pemimpin tim keamanan nasional di Sichuan Selatan. Saya bertanggung jawab atas jaringan intelijen dan keamanan di daerah ini, dan saya juga bertanggung jawab atas beberapa tugas yang diberikan oleh atasan." Tanda seru petik 2. Jie berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Tuan Lee telah berusaha keras untuk mengetahui penyebab penyakit dan jenis racunnya dengan begitu cepat kali ini. Atas nama pasien tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda." Jericho Lee melambaikan tangannya, "Saya hanya menjalankan pekerjaan saya, jadi saya tidak ingin mengatakan apapun yang sopan. Mari kita jelaskan situasinya dengan cepat. Saya pikir Anda harus mengetahui hasilnya, bukan? Misalnya, untuk menyelidiki urusan warga negara, kewenangan semacam ini hanya tersedia bagi orang seperti Jie."
Jie mengangguk. Setelah menerima tugas kali ini, setelah beberapa hari sibuk, akhirnya kami mendapatkan hasil penyelidikan. Tuan Li, silakan lihat informasi ini. Diserahkan kepada Jericho Lee di depan. Jericho Lee mengambilnya dengan curiga, membukanya dan melihatnya sebentar. Wajahnya merosot, apakah itu dia? Dengan baik. Ji Ye Leng sejenak, bagaimana, Tuan? Ji Ye ragu-ragu, mengangguk, dan menjelaskan dengan suara yang dalam, kami melakukan survei berskala besar dan mendetail mengenai rentang aktivitas sehari-hari pasien tersebut sebelum timbulnya penyakit dan orang-orang yang mereka hubungi, dan akhirnya memutuskan bahwa mereka memilikinya. Berkunjung ke beberapa tempat sebelum mereka diobati dengan bubuk Huaxue Suigu. Di satu sisi wanita itu mengeluarkan beberapa peta, saya pribadi telah menyelidiki tempat-tempat ini. Yang pertama adalah Taman Jalan Milu di distrik Sinan di pusat Sichuan. Kedua adalah Taman Bunga Musim Panas di selatan. Yang ketiga adalah Taman Jalan Tianya di distrik barat. Ketiga tempat ini memiliki ciri yang sama, yaitu termasuk dalam taman kecil, dengan lebih banyak orang yang beristirahat pada waktu biasa dan lebih banyak orang pada akhir pekan. Dan tiga tempat di peta membentuk segitiga. Berdasarkan pengalaman investigasi kami sebelumnya, mengambil tiga lokasi ini sebagai pusat, dengan diameter 3 hingga 5 km, seharusnya menjadi ruang lingkup aktivitas para peracun. Dengan kata lain, ketiga tempat ini membentuk salib, kan? Ya. Dari kawasan kota Chuanzong terdapat persimpangan tiga tempat dengan radius 5 km. Pusatnya berada di sebuah tempat bernama Gedung Tianxing, di mana sebuah hotel baru saja dibuka. Dapat disimpulkan bahwa para peracun beberapa kali menginap di hotel ini sebelum diracun, kemudian menyebar dari hotel sejauh 5 km dari timur ke barat, utara ke selatan, dan memilih meracuni di tempat keramaian ketiga taman tersebut. Nada suara wanita itu tegas. Melihat gedung Tianxing yang ditandai di peta, Jericho Lee berpikir, apakah Anda pernah menyelidiki lebih dari 20 orang yang diracuni? Tentu saja. Jin Knight segera mengangguk dan berkata kepada wanita itu. Shen Ling, ayolah. Bagus. Shen Ling segera mengeluarkan laporan informasi yang tebal, dan sambil membacanya, dia menjawab, menurut penyelidikan kelompok keamanan nasional kami mengenai usia, tinggi badan, pekerjaan, keluarga pasien, lingkaran sosial, status keuangan, dan informasi lainnya, kami menemukan bahwa orang-orang ini memiliki beberapa karakteristik yang sama.